Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau sukai. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang Kau terima. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu setiap saat, dimanapun, kapanpun. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu. Dan tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Ya Allah, luruskan niat kami, lindungi kami dari niat yang salah, ilmu yang tidak manfaat, doa yang tidak Engkau ijabah, amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin sekalian, kita akan bacakan sebuah hadis sahih penting ini. Ini hadis Imam Bukhari 5641, kalau hadis Imam Muslim 2572. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibu musliman," tidaklah menimpa kepada seorang muslim, min nasabin, capek, lelah, letih, capek, wala wasabin, tidak pula ditimpa sakit, penyakit yang penyakitnya itu terus ya, wala hammin, tidak juga ketika ditimpa kegalauan, cemas, wala huznin, dan tidak pula ditimpa sedih sekali, nelangsa hati ini, wala adzan, dan tidak juga ditimpa gangguan, baik lahir maupun batin kita diganggu orang ataupun makhluk lainnya, wala ghamin, dan tidak pula tekanan jiwa atau kesempitan hati, hatta syaukati yusyakuha, bahkan tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya karena yang tadi itu. Nah, ini berita gembira nih. Tapi ini wajahnya tenang semua, punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Mau diampuni Allah? Salah satu mau diampuni Allah, pertanyaannya berapa banyak istighfarnya? Bagaimana Bu? Sedikit atau sedikit sekali? Sedikit sekali atau langka? Nah, dosa nambah setiap hari, setiap jam, terus. Sedangkan istighfar sedikit, jarang istighfar. Istighfar jarang. Sholat itu penghapus dosa.
Seperti di depan ada sungai, mandi, siang mandi. Tapi mandinya cuman kakinya aja yang dicelupin. Harusnya dengan sholat itu dosa berguguran. Tapi sholat kita tidak khusyuk. Sedekah itu penghapus dosa. Tapi sedekahnya 1000. Itu juga yang lepet dan tinggal setengah. Jadi benar-benar penghapus dosanya tidak ada. Istighfar, sholat, sedekah, kebaikan-kebaikan yang dilakukan sedikit. Tapi lihat HP jadi dosa, lihat orang jadi dosa, ngobrol jadi dosa, terus dosa banyak. Penghapusnya sedikit. Allah sangat sayang kepada hambanya. Kalau Allah mau menggugurkan dosa kita, ya dibuatlah episode. Capek, banyak kerjaan, sehingga letih. Nah itu penggugur dosa. Atau sakit, udah gitu sakit, flu, ada sakit yang lama, yang kambuh lagi, itu izin Allah hadirin. Dan itu penggugur dosa. Ndud, isoh, dan yang lainnya yang berbaring terus, itu berguguran terus dosa-dosanya. Kemudian apalagi banyak hal yang mencemaskan sehingga perasaan tuh teraduk-aduk. Gimana nanti, apa yang akan terjadi? Nah itu juga penggugur dosa. Atau kalau ghamin itu terhadap yang belum terjadi, ya. Jadi tekanan dari yang belum terjadi tapi kepikiran oleh kita. Kalau huznin itu yang sudah terjadi, sedih, perih. Ingat yang lalu tuh ada yang membuat luka, perih. Itu pun penggugur dosa. Lalu ada aja yang jahil ke kita, yang nipu, utang nggak dipulangin, ngomongnya nyakitkan, nyelekit. Ini akan ada nih penggugur dosa dalam berbagai bentuk yang gangguan. Dari siapa aja? Bisa dari anak, dari pendamping hidup, dari orang tua, dari guru, dari tetangga, dari teman. Akan ada hal-hal yang membuat kita merasa menjadi sangat tertekan. Ini penggugur dosa hadirin. Ya wala ghamin, ya ini juga ya, tekanan, kesempitan hati, termasuk hatta syaukati yushakuha. Lagi duduk, pas dilihat ternyata ngedudukin jarum layar, ya. Yang buat ngerajut karung. Enggak lah. Atau lagi ibu lagi betulin keludung, ketelen. Nah itu bagian penggugur dosa ya. Ketelennya tuh bukan satu, karena ibu tuh begini tuh wadah jarum pentul. Astagfirullah, ngarang hadirin. Apa aja, makan sate ketelen sama tusuknya, ini yang dramatis nih ya. Ada aja, buka pintu, kejepit ya, nginjek keset, jatuh, sampai yang kecil-kecil sekalipun. Apa aja yang kecil-kecil sekalipun, itu semua izin Allah, semua kafarah. Jadi harus bagaimana supaya efektif? Pertama, kalau sudah terjadi sesuatu yang tadi, apa saja tadi, lelah, sakit, ayo atuh, cemas, sedih, diganggu orang, ya, kesempitan hati,
kemudian walaupun tertusuk duri sekecil apapun ya, ini lagi duduk di sini ada aja yang ke tubuh ini, semuanya jadi kafarah, penggugur dosa. Jadi Allah tuh sayang ke kita, maka dibuatlah gangguan-gangguan seperti ini, hal yang tidak nyaman. Ini kalau dibulatkan, hal yang tidak nyaman yang akan membuat dosa kita berguguran. Satu, kita harus yakin bahwa ini terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Ini akan terus diulang-ulang ya, karena ini kejadiannya terus terjadi. Jadi lagi capek sekali, udah capek ngurus anak, capek ngurus rumah, ya Allah capek. Ini pasti dengan izinmu saya capek ini. Sakit, ya Allah dengan izinmu. Ada yang menghina, ya Allah biiznillah. Jadi tidak boleh lepas dari keyakinan. At-Taghabun ayat 11 ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Izin Allah dulu. Kemudian perkataannya apa? Kalau musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat ya, sabar itu pada pukulan pertama. Artinya dek terjadi, sakit, hati sakit, atau apalah yang tadi disebutkan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu merupakan SOP, prosedur kalau mau berguguran dosa. Lalu sesudah itu perkataannya apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, saya harus menjalani ini. Allah berbuat apa yang dikehendakinya, terima. Capek, saya terima capek ini. Sedih, ya Allah saya terima kesedihan ini. Sakit, ya Rabb saya terima. Ada yang ganggu, ya Allah. Ada yang kecopetan, saya terima. Copet, bukan copet, saya terima takdir ini. Itu faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir, Allah ridho kepadanya. Hadirin, kita tuh fitrahnya ingin nyaman ya, ingin enak, nyaman, lancar. Tapi tidak akan begitu terus. Kan orang berumah tangga tuh tadinya ingin sakinah, betul? Kalau bisa seperti di pantai, dipelankan kan lari, tiba-tiba ada karang, kedebut, macam-macam hidup ini. Ini duduk begini aja kan maunya nyaman, tinggal ada sajadah. Tiba-tiba udah ngapling mau ke toilet. Keluar dari toilet sajadahnya didudukin orang. Ada aja ini lagi begini. Lagi sholat enak-enak, yang di sebelahnya menguap, ternyata kawah ya. Iya kan? Ada aja itu kejadian tuh, betul tidak? Astagfirullahaladzim. Dikasih air minum anget, pas kena ternyata panas. Ada aja kejadian-kejadian tuh. Masuk ke toilet, ternyata airnya macet. Itu juga ada. Terus kejadian. Ketemu orang ngomongnya nggak enak, WA-nya nggak enak ya. Ini semua bukan kebetulan. Ketidaknyamanan itu, tolong didengar, ketidaknyamanan itu izin Allah. Supaya apa? Supaya kembali ke Allah. Karena yang bisa bikin nyaman adalah Allah. Nah, kita biasanya terus berkutat dengan ketidaknyamanan.
Kalau sakit terus mikirin sakitnya, kalau dihina orang terus mikirin penghinaannya, kalau dimarahin orang mikirin orangnya. Salah, tidak selesai. Allah itu membuat ketidaknyamanan supaya kembali kepada Allah. Makanya terima, ya Allah saya terima episode ini. Silakan rasakan hadirin. Ketika mengatakan saya terima, saya ridho ya Allah. Bukan ikhlas ya, ridho. Kalau ikhlas itu kita berbuat sedekah ikhlas, uang hilang, ridho. Ikhlas itu dalam mengabdi ke Allah, ridho itu menerima takdir Allah. Faman rodiya falahur ridho. Ini yang biasanya kelewat hadirin. Karena ada dalilnya, waman sakito falahu saqt. Barang siapa yang marah, tidak nerima takdir, Allah jadi marah juga. Kalau kita nerima takdir, ya Allah saya terima episode ini, saya terima ya Allah. Sakit ini saya terima, saya dihina orang. Dengar ya, menerima takdir itu bukan berarti membenarkan kezoliman orang. Beda. Misal begini ya, kita kehilangan dompet, kita tidak membenarkan perilaku maling, tapi kan ini menimpa kita, saya terima ya Allah takdir ini. Sakit saya terima. Rasakan aja orang-orang yang berani dan bisa menerima episode satu, hatinya oleh Allah dilapangkan. Yang kedua, akan dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan solusi. Yang ketiga, akan dapat pahala. Nah, tapi yang paling penting Allah ridho. Kalau kita tidak ridho, tetap aja terjadi, betul tidak? Hatinya dibikin sempit oleh Allah, capek. Kemudian tidak ada jalan keluar dan jadi dosa. Allah murka kepadanya. Saya terima ya Allah. Coba ya. Menerima takdir tuh Masya Allah. The power of apa ya? Of love. Itu lagu hadirin. Kalau kita bisa nerima takdir, itu ciri orang beriman. Kemudian sesudah itu bagaimana? Kalau kita ditakdirkan, ya Allah saya terima. Lanjut lagi. Ya Allah, saya mohon ampun. Pasti semua ini diundang oleh dosa saya. Gitu. Dompet hilang, astagfirullah ya Rabb. Saya ngaku saya pelit, tidak bayar zakat. Sedekahnya juga milih yang jelek-jelek uangnya. Uang logam juga yang sudah penyok. Astagfirullah. Saya ngaku ya Allah, mulut saya jarang baca Quran, jarang zikir, banyak kata-kata sia-sia, banyak kata-kata yang menyakitkan. Ini lagi sakit gigi nih, lagi sariawan, radang tenggorokan. Ampun ya Allah, mulut ini jarang menyebut namamu. Jerawat, astagfirullah ya Rabb. Betapa sibuk membersihkan wajah tapi jarang membersihkan hati. Bisul, astagfirullah ya Allah. Misalkan ini adalah laki otot kawat balung besi, tinggal dikasih bisul aja, diketek ya kan. Tidak susah bagi Allah. Allah tahu kalau kita lagi ngaca, lagi bercermin apa yang ada dalam pikiran. Allah tahu kok, tidak ada yang tidak diketahui Allah. Astagfirullah. Cari tahu terus dosa. Jadi sakit itu ampun ya Allah, ampun.
saya ujub, saya merasa kuat, saya merasa sehat, saya merasa senang berolahraga. Astagfirullah ya Allah. Terus. Kalau di rumah ada masalah, astagfirullah ya Allah. Saya ngaku, saya belum jadi orang baik, belum jadi contoh yang baik. Saya belum bicara lemah lembut, saya masih kebawa emosi. Jadinya kepahitan itu bawanya ke tobat. Ini keren. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Gini hadirin, ada syukur, ada sabar, ada ikhlas, ada taubat. Mana yang paling membuat Allah gembira? Taubat. Allah senang kepada ahli syukur, Allah senang sekali kepada ahli sabar, Allah senang kepada orang ikhlas. Tapi yang diceritakan dalam hadis, Allah tuh sangat gembira lihat orang taubat. Makanya Allah hapuskan dosa-dosanya. Astagfirullah ya Allah, ampun ya Allah. Kendaraan tiba-tiba mogok, motor mogok, astagfirullah ya Allah, astagfirullah, ampun ya Allah. Pas dilihat bensinnya habis, aduh, pom bensin masih jauh. Tiba-tiba datang teman, kenapa itu ngedorong? Ya ini saya lalai bensinnya. Udah pakai saya, minggir motornya. Pakai, sudah tahu belum cara ngambil bensin dari motor? Sudah tahu belum? Nah, yang paling gampang motornya dijungkirin. Tapi kan susah. Ambil botol bekas minum plastik gitu ya. Masukin selang ke tank, masukin kena tutupnya, rapatkan supaya nggak ada udara. Pencet itu botol sampai gepeng, lepasin, masuk tuh bensin. Kok ada botol, kok ada selang? Allah yang ngatur. Tidak ada yang sulit. Allah tahu kita dalam kesulitan apapun. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Ada lagi sesudah itu apa coba? Syukur. Misal sakit gigi, alhamdulillah ya Allah, saya terima. Ampun, saya ngaku jarang baca Quran, banyak ngomong sia-sia. Tiba-tiba matanya jadi belekan, astagfirullah. Ini nih si suka mata maksiat, astagfirullah. Ini sudah istighfar, syukur. Kenapa? Alhamdulillah yang sakitnya cuma satu. Coba kalau ngabring semuanya ya kan. Lidah nggak sakit, hidung nggak sakit, jangan lupa itu disyukuri hadirin. Jangan lupa mensyukuri, karena musibah dengan nikmat itu pasti musibahnya dikit, ya kan? Kalau ada orang yang menghina kita satu orang, jangan lupa dengan orang-orang yang baik ke kita. Ibu misal dimarah suami, jangan lupa suami jalan rezeki, jalan ibu bisa tinggal. Jadi jangan sampai fokus kepada yang gak enaknya, tapi fokus juga pada karunia Allah yang bisa disyukuri. Iyalah. Baru sesudah itu ikhtiar dan doa satu paket. Ya Allah, saya harus makan obat apa? Tetap ke Allah, ya. Karena kalau tolong berikan obat anti sakit, yang disuruhnya nggak ada. Pas sampai ke sana apotek tutup. Doa, ya Allah, ya Engkau ya Syafi, Anta Syafi, ya Rabb, Isfi ya Rabb, Anta Syafi, la syifaan illa syifauk, syifaan la yughadiru saqama, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan. Minta tolong harus minta ke Allah dulu. Wa idza sa'alta bagaimana? Ifazillah yahfaz, ifazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta
wasta'in billah. Apabila minta, minta dulu ke Allah, minta dulu ke Allah. Kalau mau minta tolong ke Allah. Sebelum bicara ke siapapun harus ke Allah dulu. Karena siapapun enggak bisa bergerak tanpa izin Allah. Ibu mau apa aja sama suami, ke Allah dulu. Karena suami bukan sumber karunia, Allah yang menggerakkan. Sama bapak ingin apa saja dari istri, minta dulu ke Allah. Allah mendengarkan kok. Allah yang ngebulak-balik hati. Biasanya orang enggak minta ke Allah dulu. Benar? Ikhtiar sempurnakan seperti Siti Hajar. Sofa, marwah, sofa, marwah. Rasulullah juga pakai baju besi, pakai helm. Padahal Rasul tahu tidak, musuh-musuhnya Rasul itu adalah makhluk Allah juga. Tidak mungkin luka tanpa izin Allah. Tapi Rasul sempurnakan, rapat, strategi. Waktu hijrah, Rasulullah tahu persis semua keadaan itu dalam genggaman Allah. Waktu hijrah, Rasulullah mau ke Madinah, tidak langsung ke Madinah, tapi ke Gua Sur. Kebalikan Madinah itu. Kesini dulu bersembunyi, ada yang menghapuskan jejaknya. Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq dipandunya itu bukan oleh seorang muslim. Itu masih musyrikin tapi punya pengetahuan tentang jalan. Ikhtiar sempurnakan ya, masuk ke gua, diam dulu di sana beberapa malam, baru perjalanan ke Madinah. Ikhtiar itu ibadah, doa itu ibadah, dan kita disuruh ibadah. Perkara sembuh atau tidak, urusan beres atau tidak, itu Allah yang menguasai. Gitu. Kenapa suaranya jadi pelan? Kata yang tahu kedokteran, kebanyakan ngomong. Jadi di sini. Nah sekarang siapa yang mau nanya silakan.